semua, ketemu lagi. Kali ini kita sudah sampai di part 12 dan kita akan membahas tentang penerapan farmakoekonomi. Soal nomor 1 mengenai analisis biaya manfaat evaluasi vaksin. Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan vaksin hepatitis B dalam program imunisasi nasional. Dalam sebuah studi farmakoekonomi, biaya vaksinasi per individu dihitung sebesar Rp500.000 dan manfaat yang dihitung berupa penghemat biaya perawatan medis akibat mencegah hepatitis B diperkirakan mencapai Rp2 juta per individu dalam bentuk pengurangan biaya perawatan rumah sakit dan komplikasi jangka panjang. Apa yang dapat disimpulkan dari analisis ini? A. Vaksin hepatitis B memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan karena manfaatnya lebih besar daripada biayanya. B. Pemerintah sebaiknya tidak melanjutkan program vaksinasi hepatitis B karena biaya perawatan medis tidak cukup besar. C. Vaksinasi hepatitis B dapat dipertimbangkan untuk program imunisasi nasional, tetapi hanya jika biaya perawatan medis melebihi 2 kali lipat biaya vaksinasi. D. Biaya vaksinasi hepatitis B tidak dapat dihitung secara langsung karena manfaatnya tidak dapat diukur dengan angka moneter. Jawabannya adalah A. Pembahasan dalam analisis biaya manfaat, keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan suatu program didasarkan pada perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. Jika manfaat sebanyak Rp2 juta lebih besar daripada biaya yaitu Rp500.000, maka vaksin hepatitis B memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, hasil ini mendukung keputusan untuk melanjutkan program vaksinasi. Soal nomor 2 mengenai analisis biaya efektivitas obat hipertensi. Sebuah rumah sakit ingin membandingkan dua jenis obat antihipertensi untuk pasien dengan hipertensi berat, yaitu obat A yang harganya lebih murah tetapi memiliki efektivitas menurunkan tekanan darah 30 mmHg dan obat B yang lebih mahal tetapi efektivitasnya mencapai penurunan 50 mmHg. Jika biaya obat A adalah Rp100.000 per bulan dan biaya obat B adalah Rp300.000 per bulan, maka analisis biaya efektivitas menunjukkan hasil yang paling tepat adalah A. Obat A lebih efisien karena lebih murah meskipun efektivitasnya lebih rendah. B. Obat B lebih efisien karena lebih efektif meskipun lebih mahal. C. Obat A lebih efisien jika biaya penurunan mmHg dihitung. D. Tidak ada perbedaan efisiensi karena kedua obat memiliki efektivitas yang sama. Jawabannya adalah C. Pembahasan dalam analisis biaya efektivitas, kita mengukur biaya per unit efektivitas, misalnya biaya per pengurangan mmHg. Untuk menghitung biaya per mmHg yang turun, obat A yaitu Rp100.000 per bulan untuk penurunan 30 mmHg sebanyak Rp3.333 per mmHg. Obat B yaitu Rp300.000 per bulan untuk penurunan 50 mmHg yaitu sebanyak Rp6.000 per mmHg. Meskipun obat B lebih efektif, obat A lebih efisien karena memberikan penurunan tekanan darah dengan biaya yang lebih rendah per unit efektivitasnya. Nomor 3 itu analisis biaya utilitas pada pengobatan kanker. Seorang pasien kanker menerima dua jenis pengobatan untuk meningkatkan harapan hidup dan kualitas hidupnya. Pengobatan A yang memberikan tambahan 1 tahun harapan hidup dengan kualitas hidup yang dinilai 0,6 kali atau Quality Adjusted Life Year. Dan pengobatan B yang memberikan tambahan 0,8 tahun dengan kualitas hidup 0,8 kali.
Jika biaya pengobatan A adalah 200 juta dan pengobatan B adalah 300 juta, manakah dari berikut ini yang paling tepat dalam analisis biaya utilitas? A. Pengobatan A lebih efisien karena memberikan lebih banyak kali per biaya yang dikeluarkan. B. Pengobatan B lebih efisien karena memberikan kualitas hidup yang lebih baik meskipun lebih mahal. C. Pengobatan A lebih efisien karena kali lebih tinggi meskipun lebih murah. Atau D. Untuk pembuatan keputusan, kita perlu memperhitungkan biaya yang lebih tinggi dari pengobatan B. Jawabannya yaitu A, di mana pengobatan A lebih efisien karena memberikan lebih banyak kali per biaya yang dikeluarkan. Untuk pembahasannya, kita menghitung biaya utilitas atau CUA. Itu untuk memperhitungkan kali yang diperoleh. Misalnya itu pengobatan A 200 juta dibagi 0,6 kali. Jadi didapatkan 333 juta sekian per kalinya. Untuk pengobatan B itu 300 juta untuk 0,8 kali. Didapatkan 375 juta per kalinya. Meskipun pengobatan A memberikan kualitas hidup yang lebih baik, pengobatan A memberikan lebih banyak kali per biaya yang dikeluarkan, sehingga lebih efisien dari segi biayanya. Untuk rumus perhitungan CUA atau biaya utilitasnya, dapat teman-teman lihat di layar ya. Oke, next, soal nomor 4. Keputusan kebijakan kesehatan dengan analisis farmakoekonomi. Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memasukkan obat baru untuk pengelolaan diabetes tipe 2 ke dalam daftar obat yang dibiayai oleh Sistem Kesehatan Nasional. Obat tersebut memiliki harga lebih tinggi, tetapi dapat mengurangi tingkat komplikasi jangka panjang, seperti amputasi dan kebutaan, yang dapat menghebat biaya perawatan. Jika hasil analisis farmakonomi menunjukkan bahwa biaya per kali untuk obat ini adalah 5 juta rupiah, sedangkan batas nilai yang diterima untuk biaya per kali di Sistem Kesehatan Nasional adalah 4 juta rupiah. Keputusan kebijakan yang paling tepat adalah A. Menyertakan obat baru dalam daftar obat yang dibiayai karena memberikan manfaat jangka panjang meskipun biaya per kali lebih tinggi. B. Tidak menyertakan obat baru karena biaya per kali lebih tinggi dari batas nilai yang diterima oleh Sistem Kesehatan Nasional. C. Menyertakan obat baru jika ada bukti yang menunjukkan bahwa obat ini akan mengurangi total biaya perawatan kesehatan dalam jangka panjang. Atau D. Menyertakan obat baru jika harganya dapat diturunkan untuk memenuhi batas biaya per kali yang diterima. Oke, jawabannya adalah B. Itu tidak menyertakan obat baru karena biaya per kali lebih tinggi dari batas nilai yang diterima oleh Sistem Kesehatan Nasional. Jadi, dalam kebijakan kesehatan, keputusan untuk memasukkan obat baru ke dalam sistem pembiayaan seringkali didasarkan pada biaya per kali yang diterima oleh sistem kesehatan.
Jika biaya per kali untuk obat baru lebih tinggi dari batas nilai yang diterima, yaitu Rp4 juta, maka obat tersebut kemungkinan tidak akan dimasukkan dalam daftar obat yang dibiayai oleh pemerintah. Meskipun obat ini memiliki manfaat jangka panjang, biaya per kali yang lebih tinggi dari ambang batas yang diterima adalah alasan untuk tidak menyertakannya. Nomor 5, pengaruh biaya terhadap pemilihan terapi. Seorang pasien dengan hipertensi diberikan pilihan antara obat A yang harganya lebih murah dengan efektivitas menurunkan tekanan darah sebesar 15 mm air raksa dan obat B yang lebih mahal tetapi menurunkan tekanan darah sebesar 30 mm air raksa. Jika biaya pengobatan untuk obat A adalah 100.000 per bulan dan biaya pengobatan untuk B adalah 250.000 per bulan, apa yang akan dipertimbangkan dalam analisis farmakoekonomi? A. Biaya per pengurangan milimeter air raksa untuk kedua obat untuk menentukan pilihan yang paling efisien. B. Efektivitas obat yang lebih tinggi lebih penting, sehingga obat B lebih disarankan meskipun lebih mahal. C. Hanya harga obat yang harus dipertimbangkan karena pengurangan tekanan darah tidak signifikan. Atau D. Pengurangan tekanan darah harus dianggap sebagai faktor yang lebih penting daripada biaya. Nah, untuk nomor 5, teman-teman silakan jawab dan jangan lupa komen di bawah ya. Petunjuknya teman-teman cuman perlu mencari nilai atau harga per penurunan 1 mm air raksa dari obat A dan obat B.